wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, baik semua berarti ya. Ya. Sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bu Lilis absen dulu, siapa yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Siapa lagi? Baik, sekarang kita memulai pelajaran terlebih dahulu. Sekarang materinya perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemarin tentang apa anak? Tentang biografi Khulafaur Rasyidin. Terus sekarang materinya pertama yaitu tujuan pembelajaran. Yang kedua, kriteria tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, pertanyaan pemantik. Dan yang keempat yaitu perkembangan peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin. Untuk memperjelas penjelasan tadi dari Bu Lilis, jadi kalian sekarang menonton video dulu ya tentang peradaban Khulafaur Rasyidin. Monggo sekarang dicermati, dihayati dan didengarkan baik-baik ya. Apakah sebelumnya ekspansi Islam dan bagaimana ekspansi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin? Pada masa Khulafaur Rasyidin, Islam memiliki istilah sendiri yaitu futuhat. Futuhat sangat berbeda dengan penjajahan. Futuhat bisa diartikan pembebasan atau pembukaan. Pembukaan maksudnya membuka akal manusia yang selama ini tertutup oleh kabut kekufuran. Sedangkan pembebasan maksudnya adalah membebaskan wilayah yang ditaklukkan dari penjajahan pihak lain. Jadi, Sekarang tujuan pembelajaran yaitu menganalisis perkembangan peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi untuk menjadi pribadi yang aktif dan yang maju. Terus kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami perkembangan peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi untuk menjadi pribadi yang aktif dan maju. Dan yang kedua, menganalisis perkembangan peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi untuk menjadi pribadi yang aktif dan maju. Yang ketiga, yaitu menyimpulkan perkembangan peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi untuk menjadi pribadi yang aktif dan maju. Terus selanjutnya, pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa perkembangan peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin penting dipelajari? Dan yang kedua, bagaimana perkembangan peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin dalam Islam? 3. Nilai apa saja yang dapat dipetik dalam perkembangan peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin tersebut? Dan yang keempat, apa hikmah mempelajari perkembangan peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin? Baik, sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, kita membentuk kelompok yang sudah disusun kemarin ya. Ayo kembali ke tempatnya.
Apa yang menyebabkan kemunduran pemerintahan Utsman bin Affan? Mungkin ada kelompok lain yang mau menjawab. Monggo. Kelompok berapa yang mau menjawab? Kelompok 4. Ayo berdiri kelompok 4 yang mau menjawab. Utsman bin Affan era dikenal sebagai pribadi yang sangat dermawan. Ia pernah menyediakan makanan sebanyak 1.000 angkutan unta bagi kaum muslim saat Sudah? dalam sejarah bahwa Utsman bin Affan menjadi khalifah di usianya yang tidak lagi muda yaitu 70 tahun. Beliau berasal dari keturunan Malik panjang. Ya. Baik, kelompok 8 sudah dijawab dengan kelompok 4. Mungkin ada yang bertanya lagi. Kelompok 7. Ya, ayo berdiri kelompok 7. Apa alasan Khalifah Utsman bin Affan membukukan Al-Quran? Mungkin ada yang ya kelompok 2. Kelompok 2. Semasa Rasulullah SAW tinggal zakat kebenaran untuk membukukan dan menstandarisasi Al-Quran agar tetap utuh dan terjaga keotentikannya. Para ulama dimulai dari Abu Bakar Ash-Shiddiq hingga Utsman bin Affan merasa perlu mengumpulkan dan membukukan Al-Quran dari kesatuan yang utuh. Sekarang mungkin ada satu lagi yang mau memberi pertanyaan. Kelompok 3 mau bertanya lagi. Ayo berdiri, monggo. Mungkin kelompok lain juga bisa menjawab nanti. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Jelaskan apa yang peradaban. dimaksud dengan peradaban Islam. Mungkin ada yang mau menjawab kelompok lain. Ya, ayo. Berdiri nak, berdiri yang mau menjawab. Iya. Mereka yang memiliki pelajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Baik, karena sudah dijawab semua, sekarang mempresentasikan kelompok mana saja yang mau mempresentasikan maju ke depan. Ya, kelompok 3 dulu yang mempresentasikan hasil tadi. Abu Bakar menjadi khalifah pertama umat Islam yang menjadi awal dari kekhalifahan Rasyidin. Masa kekuasaannya yang singkat diputuskan pada memerangi orang murtad dan semakin palsu serta pembukaan Al-Quran untuk pertama kalinya. Ya. Terus kelompok 6. Orientasi kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, mengganti pejabat yang kurang bercakap, membebani keuangan negara, Baitul Mal, memajukan bidang ilmu bahasa, bidang pembangunan, memadamkan pemberontakan di kalangan umat Islam. Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad dan Al-Zawdari untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahwu diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab dalam mempelajari sumber utama agama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Baik, bagi kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang duduk dulu kelompok 3. Jadi sekarang perkembangan peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin itu adalah di sini. Pengertian peradaban di sini berasal dari kata adab yang berarti sopan, kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti dan tingkah laku. Terus di sini istilah peradaban jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi hadoroh. Jadi sekarang selanjutnya peradaban Islam dan Khulafaur Rasyidin.
Pada masa Khulafaur Rasyidin adalah deskripsi kehidupan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin yang mengalami kemajuan sebagai hasil cipta rasa dan karsa yang dijiwai oleh ajaran Islam. Baik, karena pelajaran sekarang sudah kita sudah kita pelajari semua tentang apa? Tentang peradaban Khulafaur Rasyidin. Peradaban Khulafaur Rasyidin. Kalian paham apa enggak tentang peradaban Khulafaur Rasyidin? Alhamdulillah, sekarang sudah paham semua. Berarti pelajaran akan dilanjutkan pertemuan yang akan datang ya. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.